Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Septiana dengan NIM 1930201130 akan memaparkan materi saya mengenai fotosintesis. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O dengan bantuan sinar matahari. Tumbuhan mampu melakukan fotosintesis karena mempunyai sel-sel yang mengandung klorofil atau zat hijau daun. Dalam fotosintesis, energi cahaya matahari diserap oleh klorofil dan diubah menjadi energi kimia, disimpan dalam bentuk karbohidrat atau senyawa organik lainnya. Di dalam tumbuhan, karbohidrat diubah menjadi protein, lemak, vitamin, atau senyawa yang lain. Senyawa-senyawa organik ini, selain dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri, juga dimanfaatkan oleh manusia dan hewan herbivora sebagai bahan makanan. Adapun 4 hal penting dalam proses fotosintesis. Yang pertama, karbon dioksida. Karbon dioksida diambil oleh tumbuhan dari udara bebas melalui stomata atau mulut daun. Yang kedua, air. Air diambil dari dalam tanah oleh akar dan diangkut ke daun melalui pembuluh kayu atau silem. Yang ketiga, cahaya matahari. Yang keempat, klorofil atau zat hijau daun, yaitu sebagai penerima energi dari cahaya matahari untuk melangsungkan fotosintesis. Fotosintesis melibatkan banyak reaksi kimia yang kompleks. Secara sederhana, reaksi kimia yang terjadi pada proses fotosintesis dapat dituliskan sebagai berikut. Air ditambah dengan karbon dioksida dibantu dengan energi cahaya matahari menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, berikut ini merupakan gambaran secara sederhana mengenai proses fotosintesis. Sekarang kita akan bahas satu persatu mulai dari air. Yang pertama, bagaimana cara tumbuhan mendapatkan air ke seluruh bagian tumbuhan tersebut. Nah, air yang diperoleh tumbuhan berasal dari dalam tanah. Jadi tugasnya akar dari tumbuhan tersebut menyerap air dari dalam tanah. Lalu setelah diserap oleh akar, maka batang tumbuhan bertugas untuk mengalirkan air ke seluruh bagian tumbuhan tersebut. Nah, itulah bagaimana air mengalir dalam bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, karbon dioksida. Bagaimana cara tumbuhan memperoleh karbon dioksida? Nah, sama seperti halnya kita manusia. Contohnya ketika kita bernafas, gas yang kita buang tersebut adalah karbon dioksida. Kita menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida dari dalam tubuh kita. Kita bernafas melalui hidung kita. Tumbuhan juga mempunyai alat pernafasan yang disebut dengan stomata. Nah, stomata tersebut bertugas untuk menyerap atau menghirup karbon dioksida dari udara. Nah, kemudian karbon dioksida itu bisa berasal dari udara yang kita keluarkan dari dalam tubuh. Itulah bagaimana tumbuhan memperoleh karbon dioksida. Yang ketiga, klorofil. Klorofil disebut juga dengan zat hijau daun. Klorofil berfungsi untuk menangkap cahaya matahari atau energi cahaya yang terjadi pada daun tumbuhan. Yang keempat, cahaya matahari atau energi cahaya. Cahaya matahari atau energi cahaya bertugas untuk menyempurnakan keseluruhan proses dari fotosintesis. Dengan adanya energi cahaya, maka sempurnalah proses dari pembuatan makanan tersebut. Nah, itulah gambaran secara sederhana mengenai proses fotosintesis. Jadi, jika kita simpulkan bagaimana proses mengenai fotosintesis, yaitu berawal dari adanya air ditambah dengan karbon dioksida dibantu dengan energi cahaya matahari, klorofil, kemudian menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa hasil dari fotosintesis adalah karbohidrat dan oksigen. Karbohidrat berfungsi untuk pertumbuhan bagi tanaman. Kelebihan karbohidrat akan disimpan oleh tumbuhan sebagai cadangan makanan. Kumpulan karbohidrat ini diubah menjadi amilum atau zat pati. Jadi, cadangan makanan yang tersimpan dalam tumbuhan berupa amilum. Pada saat tidak memungkinkan bagi tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, seperti pada malam hari atau saat kekeringan,
maka tumbuhan akan memecah amilum. Adapun tempat penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan itu berbeda-beda. Antara lain yang pertama, penyimpanan cadangan makanan di dalam umbi terdiri dari 3, yaitu umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Yang kedua, penyimpanan cadangan makanan di dalam buah, contohnya mangga, apel, jeruk, melon, pepaya, dan semangka. Yang ketiga, penyimpanan cadangan makanan di dalam biji, contohnya padi, kacang hijau, kacang tanah, dan kacang kedelai. Yang keempat, penyimpanan cadangan makanan di dalam batang, contohnya tebu dan sagu. Yang kelima, penyimpanan cadangan makanan di dalam bunga, contohnya brokoli dan bunga kol. Yang terakhir, penyimpanan cadangan makanan di dalam daun, contohnya bayam dan kangkung. Fotosintesis berlangsung dalam 2 tahap reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang berlangsung jika ada cahaya, sedangkan reaksi gelap berlangsung tanpa memerlukan cahaya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama, konsentrasi karbon dioksida di udara. Semakin tinggi konsentrasi karbon dioksida di udara, maka laju fotosintesis semakin meningkat. Yang kedua, suhu. Umumnya, semakin tinggi suhunya, laju fotosintesis akan meningkat. Demikian juga sebaliknya. Tetapi, bila suhu terlalu tinggi, fotosintesis akan berhenti karena enzim-enzim yang berperan dalam fotosintesis rusak. Oleh karena itu, tumbuhan menghendaki suhu optimum atau tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi, agar fotosintesis berjalan secara efisien. Yang ketiga, air. Ketersediaan air mempengaruhi laju fotosintesis, karena air merupakan bahan baku dalam proses ini. Yang keempat, klorofil. Semakin banyak jumlah klorofil dalam daun, maka proses fotosintesis berlangsung semakin cepat. Pembentukan klorofil memerlukan cahaya matahari. Kemudian yang terakhir, cahaya. Intensitas cahaya yang cukup diperlukan agar fotosintesis berlangsung dengan efisien. Percobaan fotosintesis. Berikut ini merupakan ilmuwan yang telah melakukan percobaan fotosintesis. Yang pertama, Ingenhousz menggunakan hidrilla, membuktikan fotosintesis mengeluarkan oksigen. Yang kedua, Engelmann menggunakan spirogyra dan bakteri, membuktikan fotosintesis membutuhkan cahaya, klorofil, dan menghasilkan oksigen. Yang ketiga, Sachs membuktikan fotosintesis menghasilkan amilum. Yang keempat, Samuel Reuben dan Martin Kamin membuktikan bahwa oksigen berasal dari fotolisis air. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan saya tampilkan video eksperimen mengenai fotosintesis. Sekian dan terima kasih. Pertama, kita gunting terlebih dahulu aluminium foilnya berbentuk panjang seperti pada gambar, atau bisa disesuaikan dengan daun yang akan digunakan untuk praktik. Nah, di sini saya menggunakan daun singkong sebagai bahan percobaan. Lalu, kita tutup sebagian daun dengan menggunakan aluminium foil tersebut selama 1-2 hari sebelum hari percobaan, dan kita jepit dengan klip kertas agar tidak terbang terbawa angin. Kemudian, bukalah kertas aluminium yang menutup daun tersebut dan petik daun ketika hari percobaan sudah tiba. Selanjutnya, rebus air menggunakan panci. Tunggu air sampai mendidih. Lalu, masukkan daun ke dalam air yang sudah mendidih selama 5-10 menit sampai daun lunak. Tujuannya yaitu untuk mematikan sel-sel pada daun.
Setelah 5-10 menit, kita angkat daunnya. Dan tiriskan di atas tisu. Inilah hasil daun yang sudah direbus selama 5-10 menit tadi. Setelah itu, kita masukkan daun ke dalam gelas kimia yang sudah diisi dengan alkohol. Adapun tujuannya yaitu agar klorofil daun tidak menghalangi saat ditetesi betadin atau lugol. Masukkan gelas kimia yang sudah berisi alkohol dan daun tersebut. Kemudian kita rebus air lagi untuk memanaskan alkohol dan daun yang ada di dalam gelas kimia tersebut. Setelah kita tunggu selama 15 menit, kita angkat gelas kaca yang sudah diisi alkohol dan daun tersebut. Dan dapat kita lihat bahwa warna pada daun mulai memudar dengan jelas karena alkohol yang panas tadi. Lalu kita angkat daun dan letakkan di atas tisu. Dan inilah hasil daun yang sudah direbus menggunakan alkohol tadi. Kemudian kita pindahkan daun ke piring. Lalu kita teteskan dengan betadin pada daun tersebut. Karena saya hanya menggunakan satu daun yang ditutupi dengan kertas aluminium foil, maka saya akan meneteskan betadin atau lugol hanya dengan satu daun saja. Dan dapat dilihat bahwa pada daun tersebut terjadi perubahan warna, di mana yang tertutup oleh kertas aluminium foil lebih terang dibanding bagian daun yang terbuka atau terkena cahaya.